Mahasiswi dibunuh pacar di Bangkalan, sosok anak tunggal. Ayah korban minta pelaku dihukum setimpal. EJ, 22, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, UTM, menjadi korban pembunuhan pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, malam. Korban dibunuh oleh pacarnya, MMA, 21, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Menurut penuturan ayah korban yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, yakni Zainal, EJ adalah sosok anak tunggal. Hal ini disampaikan oleh Zainal saat hadir ke gedung Satreskrim Polres Bangkalan. Almarhumah adalah anak tunggal. Mohon, pelaku, dihukum seberat-beratnya, ucap Zainal sambil berlalu meninggalkan awak media. Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Dilansir Tribun Jatim. Sebagaimana diketahui, jasad EJ ditemukan warga dalam kondisi sudah tak bernyawa di bekas tempat pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan, pada Minggu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, sebagian anggota tubuhnya sudah hangus, dan api masih menyala di tubuh korban. Berdasarkan keterangan dari tersangka, EJ sedang dalam kondisi hamil 2 bulan. Kronologinya, mereka tengah melintas di Jalan Raya Tanah Merah, mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Hal ini disampaikan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, didampingi Wakapolres Bangkalan, Kompol Andi Febrianto, serta Kasat Reskrim, AKP Heru Cahyo. Di tengah perjalanan keduanya terlibat cekcok mulut masalah kehamilan. Awalnya mereka berangkat dari rumah kos di kota, ungkap Febri. Polres Bangkalan menangkap MMA, 21, tersangka pembunuhan wanita berinisial EJ, 22, yang merupakan pacarnya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. MMA adalah warga Dusun Besorok, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis. Sementara korban merupakan warga Kelurahan Purworejo, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. Penangkapan terhadap MMA itu dilakukan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau 1,5 jam setelah jasad korban EJ ditemukan warga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tubuh EJ ditemukan warga hangus dibakar dengan api masih menyala. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya menjelaskan, dalam modusnya pelaku MMA menghabisi nyawa korban dengan cara membacok. Bahkan melukai leher korban lalu membakar tubuhnya di bekas tempat pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis. MMA mengaku sempat cekcok dengan EJ karena pacarnya tersebut tidak mau menggugurkan kandungannya. Tersangka sudah mencoba untuk meluruhkan kandungan korban dengan membawanya ke dukun pijat. Namun mereka terlibat pertikaian dalam perjalanan ke Tanah Merah. MMA mengatakan korban mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib jika tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Situasi itu membuat pelaku panik hingga tega menghabisi nyawa korban. Keduanya bergerak dari kota Bangkalan menuju Desa Lantek Barat untuk menggugurkan kandungan dengan terapi pijat. Setiba di lokasi kejadian, MMA mengatakan dirinya langsung mengeluarkan senjata tajam calok, sejenis celurit, kemudian disabetkan ke bagian leher dan korban sempat melarikan diri. Kekejian MMA tidak berhenti di situ. Ia kemudian pergi meninggalkan korban untuk membeli air mineral kemasan botol. Setelah membuang isinya, botol air mineral yang ganti dengan bahan bakar yang dibelinya ke arah barat dari lokasi kejadian. Ia membakar jasad mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Setelah melakukan aksinya, MMA pulang dan berganti baju. Orang tuanya mengetahui aksi tersebut setelah ia ditangkap. Polisi menjerat MMA dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone yang ditemukan di sekitar TKP,
gagang senjata tajam terbuat dari kayu yang ditemukan di sekitar TKP, serta ceceran potongan rambut yang berada di sekitar TKP, 2 buah botol parfum yang ditemukan di sebelah kiri posisi mayat korban, 1 potong pakaian yang digunakan mayat korban, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy. Merupakan warga Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung. Penangkapan terhadap MMA tersebut telah dilakukan pada Minggu malam pukul 21.30 atau 1,5 jam setelah jasad korban EJ ditemukan oleh warga sekitar. Tubuh EJ ditemukan warga dalam keadaan hangus dibakar dengan api masih menyala. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya menjelaskan dalam modusnya pelaku MMA menghabisi nyawa korban dengan cara membacok. Bahkan ia melukai leher korban lalu membakar tubuhnya di bekas tempat pemotong kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis. MMA mengaku sempat cekcok dengan EJ karena pacarnya tersebut tidak mau menggugurkan kandungannya. Tersangka sudah mencoba untuk meluruhkan kandungan korban dengan membawanya ke dukun pijat. Namun mereka terlibat pertikaian dalam perjalanan ke Tanah Merah. MMA mengatakan korban mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib jika ia tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Situasi tersebut membuat pelaku panik hingga tega menghabisi nyawa korban. Keduanya bergerak dari kota Bangkalan menuju Desa Lantek Barat untuk menggugurkan kandungan dengan terapi pijat. Setibanya di lokasi, MMA mengatakan dirinya langsung mengeluarkan senjata tajam berupa calok atau sejenis celurit, kemudian menyabetkan ke leher korban hingga korban pun sempat terkejut lalu melarikan diri. Kekejian MMA tidak berhenti di situ. Ia kemudian pergi meninggalkan korban untuk membeli air mineral kemasan botol. Setelah membuang isinya, botol air tersebut diganti dengan bahan bakar yang dibelinya ke arah barat dari lokasi kejadian. Ia pun lantas membakar jasad mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura tersebut. Setelah melakukan aksinya, MMA pulang dan berganti baju. Orang tuanya baru mengetahui aksi tersebut setelah ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini polisi menjerat MMA dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari perkara tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa handphone yang ditemukan di sekitar TKP. Gagang senjata tajam terbuat dari kayu yang ditemukan pula di sekitar TKP. Itu potongan rambut yang di sekitar TKP, 2 buah botol parfum, lalu pakaian yang digunakan korban serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy.